Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini sebuah video berjudul Kian Merana tetangga ingin bahasanya seperti bahasa Indonesia. Nah, kayaknya tetangga di sini kayaknya Malaysia deh guys. Bahasa Melayu berarti ya. Kira-kira ingin bahasa seperti Indonesia kayak gimana? Oh iya, akhir-akhir ini kan mau keluar banget bahasa Indonesia ya guys ya. Semenjak bahasa Indonesia ini diakui menjadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, jadi bahasa Indonesia ini menjadi makin populer guys. Jadi sebelum kita play ini video, kita lihat dulu deh video ininya maksudnya kayak gimana ya. Oke, sebelum kita play videonya, teman-teman yang udah nonton aku makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Oke, kita lihat dulu ya. Ini maksudnya kayak gimana videonya nih. Bila kita dah biasakan penggunaan campuran bahasa asing dalam kehidupan kita, nanti dalam 100 tahun akan datang, apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita? Bahasa kita akan pupus. Oke. Jadi ini pembahasan bahasa Melayu nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila, semoga berkat Tuhan selalu bersama kita semua. Amin. Ya, persebaran bahasa Indonesia secara global awalnya direncanakan oleh pemerintah tersebar di 48 negara pada tahun 2024. Namun data ini sudah melebihi target karena bahasa Indonesia justru di awal tahun 2024 ini telah melampaui target hingga di 54 negara. Keren. Hal ini membuat negara sebelah kaget dengan perkembangan bahasa Indonesia yang tidak hanya kuat di dalam negeri, namun juga berkembang pesat hingga ke luar negeri. Dan ketika mereka membahas isu tentang bahasa kenegaraannya, hingga di tahun 2024 ini tentu akan menyinggung dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai contoh. Terima kasih Saudara Aziz. Soalannya ialah bagaimana usaha nak memartabatkan bahasa Melayu. Pertamanya dia tak boleh usaha tu datang daripada satu sektor saja. Betul. Kita buat, orang yang patut buat. Tak. Sebab kalau kita nak memartabatkan bahasa Melayu, dia kena menjadi ini adalah satu kebanggaan pada masyarakat, pada pemimpin, yang paling utama. Kalau nak tengoklah kenapa kita rasa kita orang tak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, sebab kita ada macam satu rasa minda tertawan, siege mentality. Kita rasa kalau kita cakap Melayu ni, we are not up there, kan? Mereka aja ngomongnya udah campur bahasa Inggris ya. Kita tak merasakan bahasa Melayu itu sebagai satu identiti bangsa. Ini penting. Kita melihat saya bagi pengalaman saya. Saya pernah bawa Grab tu. Lepas saya habis kerja di ITPM tu, saya tak ada kerja yang lain, dan sebenarnya saya bawa Grab. Saya bawa Grab 10 bulan tau. Saya bukan bawa Grab sekejap, saya bawa Grab. Pengalaman saya, saya melihat ada dua perkara yang saya fikir. Saya pernah bawa penumpang yang daripada Indonesia, yang baru balik makan durian di SS2. SS2 kan? Dan semua bercakap bahasa Indonesia. Kat belakang tu dia cakap Jawa lagi. Dah, nama bapak saya dengan Diron, saya kan Jawa. Jadi saya faham lah. Saya kata, kok isu ngomong Jawa Ini orang Cina berbahasa Indonesia yang sangat fasih. Saya kata, ini saya melihat. Dan dia tak merasakan satu macam dia ada tak ada, dia sebantu. Kita kan orang Indonesia. Malah dia ajar saya. Tuan ini katanya Jawa, pergi Ponorogo. Ada sampai Ponorogo paling sedap. Ada dalam buku saya cerita tu. Promo buku pula Zizon. Okey, yang saya nak ceritakan adalah mereka merasakan bercakap bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu adalah satu kebanggaan kepada mereka. Sebab tu kalau kita melihat pemimpin Indonesia kan, kalau di luar negara dia bercakap bahasa Indonesia. Saya kira dengan adanya dasar Madani ini, diharapkan sangat-sangatlah marah ditagihlah kerana kerajaan ini menggunakan nama perpaduan, dan perpaduan adalah tema pentadbiran negara ini oleh kerajaan sekarang. Jadi ditagih sangat-sangat
kerajaan sekarang berusaha untuk menyelesaikan masalah linguistik ini. Jadi bagi orang bukan Melayu yang tak fasih ini, mereka berkata bahasa Melayu adalah alat untuk berkomunikasi saja. Jadi Oh. kalau mereka tidak boleh berkomunikasi baik atau langsung dalam bahasa Melayu, itu tidak bererti mereka tidak patriotik kepada negara ini. Jadi saya tak tahulah adakah itu jawapannya, dan untuk itu saya serahkan kepada kerajaan perpaduan untuk mengulaskannya lah. Jadi saya kira kita harus akui ya tuan-tuan dan puan-puan, bahawa selama ini kita gagal dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa. Wah. Kita harus berjiwa besar, dan antaranya ialah penyatuan linguistik ini. Dan memang kita mahu menggunakan bahasa Melayu ini untuk menyatu padukan anak bangsa kita. Dan ini terang-terangan. Dan pada zaman moden kita dapat lihat di rantau ini bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, memberi nama nasional, menyatu padukan rakyat Indonesia. Dan Indonesia berjaya sekali dalam aspek penyatuan linguistik. Bukan saja setiap seorang rakyat Indonesia fasih berbahasa Indonesia, mereka sangat bangga, mereka sangat sayang, mereka sangat setia kepada bahasa Indonesia. Malangnya ini tak berlaku di negara kita. Oh, Ya, bahasa really? Indonesia memang selalu digeneralisir oleh tetangga sebagai bagian dari bahasa Melayu, sehingga mereka selalu mengakumulasi sebagai penutur terbanyak dari bahasa Melayu ada di Indonesia. Namun Indonesia tidak mau terjebak dengan propaganda dan pendomplengan ini, karena status bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang berbeda. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang terus dilestarikan oleh penuturnya di Indonesia, dan bahasa Betul. Indonesia adalah bahasa nasional yang menyatukan seluruh rakyat Ya, Indonesia betul dengan juga. ciri khasnya tersendiri. Dan kemudian bahasa Indonesia terus dikembangkan tidak hanya dari sisi jumlah penutur, namun juga dari segi ketatabahasaan. Sehingga hal inilah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayunya Malaysia, yang hingga kini masih menjadi persoalan di dalam negerinya sendiri. Bila kita dah biasakan penggunaan campuran bahasa asing dalam kehidupan kita, nanti dalam 100 tahun akan datang, apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita? Bahasa kita akan pupus. Itu baru masuk kenaan dengan bahasa campuran. Itu belum lagi ada yang setengah-setengah daripada golongan yang lain yang menolak langsung penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Isu yang terbaru Ada tentang yang menolak? seorang pakcik Cina ni yang Serius? dia mesej Grab. Dia tulis dalam bahasa Cina, tapi dalam Grab tu dia ada tulis penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tapi dia degil juga nak juga bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi. Dengan katakan Grab ni Cina yang buat, kena lah bahasa Cina. Dan dia bukan soal nak kena guna bahasa Cina juga. Dia soal bahasa komunikasi ni yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara. Kita tengok negara lain, contohnya paling dekat Indonesia. Adakah bahasa mereka ni menerima bahasa lain, contoh bahasa Cina ataupun Inggeris ataupun bahasa India, dia terima pakai dalam negara mereka untuk digunakan sebagai bahasa perantara dalam negara? Tidak, ia menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Contoh macam Thailand, bahasa kebangsaannya adalah bahasa Siam. Jadi gunakan bahasa Siam, cakap Siam. Sama juga dengan negara-negara Arab, Turki, Belanda, Jerman, Spanyol pun sama. Mereka menggunakan bahasa kebangsaan mereka. Apa bahasa kebangsaan mereka? Bahasa kebangsaan daripada bangsa yang mereka duduk tu sendiri. Jadi sesiapa yang daripada luar negara datang ke sesebuah negara, mereka kena kuasai lah bahasa tu. Bukannya ego sendiri guna bahasa sendiri dekat negara Betul, orang. betul. Dia jadi macam lalu kat situ. Kenapa bahasa kita ni, bahasa Melayu ni tidak lagi kita kena pakai? Adalah kesilapan diri kita sendiri, yang mana kita tak amalkan bahasa kita ni betul-betul. Memanglah saya akui, saya pun kadang guna juga bahasa Rojak, campur juga bahasa Inggeris, dan campur juga bahasa negeri lain untuk mengajar kononnya. Tapi bila saya fikir balik, saya tak boleh amalkan terus benda tu. Dia akan beri impak kepada cucu cicit kita nanti, dan menyebabkan bahasa Melayu pun akan terpupus dengan sendirinya. Kalau katakan susah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, okey, memang boleh bahasa Inggeris, tapi jangan lupa Malaysia ni
Malaysia ni adalah apa? Malaysia ni adalah tanah Melayu. Jadi bila katakan tanah Melayu, asalnya adalah bangsa Melayu. Jadi pada bangsa Melayu, penggunaan bahasa dia adalah bahasa Melayu. Ada ke bahasa Cina asalnya? Ada ke bahasa India asalnya? Ada ke bahasa Arab asalnya? Ada ke bahasa Inggeris asalnya? Tidak. Dia adalah bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ni yang telah dipertuturkan sejak daripada zaman purbakala lagi. Daripada zaman Kedah Tua lagi. Zaman Kerajaan Sriwijaya. Lepas tu di zaman Majapahit. Dan kemudian sambung terus pada Kesultanan Melayu Melaka. Saya nasihatkanlah mereka di luar sana, amalkanlah bahasa Melayu. Yang mana tak boleh bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu, belajarlah bahasa Melayu. Betul. Ini bukan soal masuk Islam, bukan. Ini adalah kita kena hormat tanah yang kita duduki. Jadi bila tanah diduduki ni, sepatutnya kena fahamlah bahasa Melayu. Itu sajalah dari saya. Betul. Saya mengharapkan semua bangsa seluruh Malaysia ni, bahasa Cina, Melayu, India dan sebagainya, kuasailah dan fahamilah bahasa Melayu. Gunakan sebagai bahasa perantara dalam kehidupan anda semua. Betul. Oke, meskipun bahasa Indonesia sudah berkembang di 54 negara pada tahun 2024 dan statusnya telah dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi atau bahasa kerja di UNESCO, namun bukan berarti usaha mengembangkan bahasa Indonesia telah usai. Pemerintah Indonesia akan terus mengembangkan bahasa Indonesia ke semua negara di seluruh dunia secara perlahan. Dan jika negara tetangga ingin mengembangkan bahasa kenegaraannya, silakan dilakukan sendiri tanpa mendompleng usaha negara lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia ya, penjelasan di dalam video itu bukan orang Indonesia ya, itu orang Malaysia sendiri loh. Tapi setuju sih dengan yang dibilang sama orang tadi. Kalau nggak bisa bahasa, ini khusus orang Malaysia ya, orang Melayu, kalau nggak bisa bahasa Melayu, kan banyak tuh dibilang di sebuah video tuh, banyak anak-anak zaman sekarang di Malaysia tuh yang nggak fasih gitu bahasa Melayunya guys. Jadi kalau nggak bisa bahasa fasih bahasa Melayu ya belajar gitu, karena itu adalah identitas negara kalian gitu guys. Jangan terfokus dengan bahasa asing gitu, lestarikan bahasa yang ada di negara teman-teman gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita besok jumpa lagi di next video. Baru pergi lupa share dan subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifin juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum, terima kasih.